Kenapa orang marah berteriak bicara? Karena orang marah tu kehilangan akal. Tu makanya kata Nabi, al-ghadab minasyaitan, marah tu dari setan. Kenapa marah dari setan? Pertama, setan tu kalau bicara dia berteriak. Tu tanda setan tu, Ibu. Tu makanya diwan itu tu bahasa Persia itu. Aslinya dulu. Di bahasa Arab diwan. Diwan itu bahasa aslinya dai dan iwan. Dai itu kumpulan, iwan tu jin. Jadi dewan tu kumpulan jin nantinya. Kenapa dewan disebut dewan? Kumpulan jin. Karena jin kalau bicara, kalau berkumpul dia ribut. Seperti anggota dewan. Anggota dewan tu kalau antuk-antuk saja anggota dewan namanya itu. Enggak. Memang dia untuk bicara, untuk ribut. Maka disebut dewan. Itu makanya bahasa Latinnya anggota dewan disebut parle. Parlemen. Itu bahasa Perancis tuh. Parle itu artinya berteriak-teriak. Iya. Jadi jin kalau berkumpul dia berteriak. Kalau bicara dia berteriak tuh jin begitu, tuh karakternya begitu. Tuh makanya Bapak Ibu, ya, orang marah itu dikuasai setan, maka bicaranya berteriak. Padahal kita dekat dengan dia, kenapa dia berteriak? Karena karakter jin begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, judul ceramah kita pagi ini sebagaimana yang ditulis oleh Pak Pengurus Panitia Ramadan tentang menjaga lisan, ya. Menjaga lisan atau menjaga lidah. Karena begini Bapak Ibu, salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita itu nikmat berbahasa. Apa kata Allah di surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4? Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Jadi surat Ar-Rahman itu surat nikmat itu. Jadi dalam Al-Quran Bapak Ibu ada dua surat nikmat. Pertama surat An-Nahl. Jadi An-Nahl itu bicara tentang beragam nikmat. Jadi An-Nahl itu disebut surat nikmat. Yang kedua surat Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu surat nikmat itu. Makanya bertanya berkali-kali Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhanmu mana tuh, nikmat ya yang manakah yang kalian dustakan? Nah, dari sekian banyak nikmat yang disebutkan di surat Ar-Rahman itu, nikmat pertama itu Al-Quran, Allamal Quran. Nikmat kedua itu Allah ciptakan kita jadi manusia, khalaqal insan. Karena Allah bisa saja menciptakan kita jadi bukan manusia, ya kan? Jadi kera, ya, jadi kucing, jadi manci, bisa. Tapi Allah pilih kita jadi manusia yang sempurna seperti ini. Nikmat tuh, Ibu. Nah, yang ketiga baru allamahul bayan. Nikmat berbahasa. Jadi kita bisa menyampaikan isi pikiran kita, bisa menyampaikan perasaan kita sehingga orang mengerti apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan. Itu nikmat yang terbesar dari Allah. Coba kalau kita tidak pandai berbahasa, Pak Ibu. Betapa kacaunya hidup kita ini kalau kita tidak pandai berbahasa, Pak Ibu. Bapak Ibu kalau makan masih oke lah begini, ya tak? Yang lain-lain nanti orang lain bagaimana memahaminya itu nikmat tuh. Dan di surat Al-Balad ayat 8 sampai 9 Allah juga menyebutkan nikmat lidah. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa safatain. Kami jadikan untuknya dua mata, lidah dan bibir. Jadi lidah itu nikmat. Nah, Bapak Ibu, ternyata lidah ini dalam Al-Quran bisa menjadi sebab seseorang bahagia, bisa menjadi sebab seseorang celaka.
Bapak Ibu kalau baca Al-Maidah 64. Al-Maidah 64 kata Allah, orang Yahudi walu'inu bima qalu. Orang Yahudi itu dilaknat disebabkan lidah mereka. Kata begitu. Jadi orang Yahudi itu waqalatil yahud yadullah maghlulatun dan seterusnya, walu'inu bima qalu. Orang Yahudi itu dilaknat karena perkataan mereka. Jadi lidah itu bisa menjadi sebab laknat Allah. Itu contohnya orang Yahudi. Bapak Ibu kalau baca Al-Maidah 85, Al-Maidah 85, kata Allah fa asabahumullah bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Allah berikan mereka balasan yang besar, sorga yang mengalir di bawahnya sungai dan seterusnya, disebabkan ucapan mereka. Jadi ada orang masuk neraka karena ucapannya, lidahnya. Ada orang masuk sorga karena lidahnya juga. Katalah begitu. Makanya Bapak Ibu, Nabi pernah ditanya, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Kata Nabi, al-ajwafan, dua rongga. Yang paling banyak membawa orang masuk neraka itu dua rongga. Pertama al-fam, rongga mulut. Yang kedua al-farad, rongga kemaluan. Ini yang paling banyak membawa orang masuk neraka. Tapi menariknya, Nabi menyebutkan mulut nomor 1, farad nomor 2. Kenapa begitu? Karena mulut paling dominan. Kalau kemaluan itu ada batasnya. Ada batas waktu, batas tempat, batas usia. Kalau tua-tua mereka kok tak masalah lagi. Kalau mulut makin pensiun makin bajadi. Gitu. Contoh di belakang tu. Ustaz ceramah lah. Tu buktinya tu. Mulut kau nomor 1. Yang paling banyak membawa orang masuk neraka kata Nabi itu al-fam, mulut. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas, hadis riwayat Bukhari Muslim, diceritakan Nabi pernah lewat di 2 kuburan bersama sahabat. Lalu Nabi berkata, innahuma la yu'azzabani. Yang 2 orang di kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Dua-duanya sedang diazab. Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Yang 1 orang diazab ini karena mulutnya. Itu ibu-ibu tuh, karena mulutnya. Yang kedua diazab la yastanzihu minal baul. Tidak sempurna bersuci dari buang air. Ini bapak-bapak banyak nih. Kalau bapak buang air itu sudah landak beradab, kadang di belakang motor saya tagaknya Pak. Perhatikan ada Pak tu tepi jalan tu. Di mata rasul tagak tepi jalan tu. Aduk kotor tu. Yang tak menutup diri buang air tu diazab Allah di alam kuburnya tu. Sudahlah tu istinjaknya taklah bersih tu. Ya tak? Ini 2 perkara nih, mulut dan farad. Yang pertama diazab di alam kuburnya karena namimah, mulut. Kesana kemari menyampaikan kecek orang. Yang kedua soal baul, buang air, tidak sempurna tu istinjaknya tu, apalagi tidak menutup buang air itu. Nah itu betapa seriusnya masalah lidah ni Ibu ya, hingga dalam banyak hadis disebutkan standar keimanan seseorang itu lidahnya. Orang kalau kita ingin tahu imannya kadarnya seberapa baiknya, lihat lidahnya seberapa baik. Dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak, lebih aman dia diam. Ini kalau Bapak Ibu ingin selamat di akhirat, kata Nabi bicara yang baik. Yang tidak bisa baik bicaranya diam lebih aman. Itu makanya Bapak Ibu, tidak semua perkara kita ucapkan, tidak semua yang kita fikirkan kita keluarkan, tidak semua.
Ini kadang-kadang awak kau ndak berfikir mengecek bagai. Tu makanya Nabi ketika Isra dan Mi'raj, salah satu yang diperlihatkan ke Nabi itu ada onta keluar dari batu. Awalnya onta ni kecil, tiba di luar besar. Dia mau masuk balik ke batu tu tak bisa. Maka Nabi tanya ke Jibril, itu apa itu Jibril? Onta yang keluar dari batu kecil, keluarnya gampang, masuk tak bisa lagi. Kata Jibril, itu perumpamaan umatmu yang gampang mengeluarkan perkataan, setelah di luar dia sudah tersebar, ditarik balik tidak bisa, karena sudah tersebar. Itulah bahaya lidah tu Bapak Ibu. Itu makanya kadang-kadang Bapak Ibu kalau ada berita-berita jangan langsung di-share. Bapak Ibu men-share itu menyambung pembicaraan orang ke orang lain, namanya itu namimah tu. Ya kalau tidak penting, kalau memang itu tidak ada kebaikan, tidak usah di-share. Ya itu bahagian namimah, karena namimah itu bukannya dengan lisan, sekarang dengan ujung jari itu. Ya. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad, hadis Bukhari, kata Nabi, man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al jannah. Kata Nabi, siapa yang menjaga di antara dua rahangnya dan di antara dua kakinya, saya jamin sorga untuknya. Kata Nabi begitu. Siapa yang menjaga antara dua rahangnya, antara dua rahang tu ya nih lidah, dan antara dua kakinya. Apa antara dua kaki? Kemaluannya. Kalau yang dua tu dijaganya, kata Nabi, antara dua rahangnya, antara dua kakinya, saya jamin sorga untuknya. Itu hebatnya menjaga lidah tu Ibu. Kata Nabi, kalau dia menjaga lidahnya dan menjaga di antara dua kakinya, saya jamin sorga untuknya. Itu kenapa Nabi mengatakan nanti ada orang yang bangkrut, namanya muflis. Atadruna manil muflis, kata Nabi, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut nanti di akhirat? Sahabat menjawab, ladir hamlahu wala mata, yang kehabisan harta. Kata Nabi, bukan. Yang bangkrut itu mayati yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajin wa umratin dan seterusnya. Ada orang di hari kiamat bawa amalnya yang begitu banyak, salat, puasa, zakat, haji, umrah, masya Allah ibadahnya. Tapi apa masalahnya? Syatama haza. Salah satu masalahnya di dunia mulutnya tak terjaga, bicara seenaknya. Maka dia akan cari orang-orang yang pernah dia sakiti dengan lidahnya itu, untuk menyerahkan semua amalnya itu. Kalau amalnya habis, ukhizat min zunubihim, dosa orang itu yang diberikan ke dia. Sumaturiha ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Itu makanya celaka Bapak Ibu yang tidak menjaga lidah tu. Itu makanya lidah ni perlu dijaga baik-baik, terutama ibu-ibu. Karena ada katanya hasil penelitian, ibu-ibu ni wajib berbicara sehari 20.000 kosakata. 20.000 tu banyak tu Ibu. Kalau apa-apa katanya 2.000 sampai 5.000 paling banyak. Itu maka apa-apa tiba di rumah nyontok saja. Bis. Kalau ibu sampai tengah malam nak kasudah le, kalau cayo lah kamu. Asa basobok jo kawan menggabi kawan tahu risau ikut tu mah. Janganlah cari ibu, di mana duduk bagabi kawan, di mana duduk bagabi. Ado saya cerita kita. Itu makanya kadang-kadang ambo kalau ibu-ibu bercerita, kadang-kadang ada yang bertagahan, ada yang tak bertagahan. Kadang ambo lah tahu ada ibu-ibu kok memang begitu. Setiap ceramah mau tapanya tu apa dia asli tu. Ya lu cukup 20.000 lah, cukup lah gitu. Memang begitu ibu ku sebagian 20.000. Makanya kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Jangan satu kaum mencela kaum yang lain. Boleh jadi yang mencela lebih baik dari yang dicela. Wala nisa'um min nisa'in. Jangan pula perempuan mencela yang lain. Tadi kaum itu kaum, yang namanya kaum itu laki-laki dan perempuan. Itu kaum begitu. Yang namanya kaum laki-laki dan perempuan. Sekarang dikeluarkan pula perempuan dari sana. Itu khusus spesialis lidah itu ibu-ibu. Sama ketika Allah bicara tentang turunnya Al-Quran di malam Qadar. Tanazzalul malaikatu waruh. Turun para malaikat dan Jibril. Jibril malaikat tak?
Jibril malaikat. Kenapa dikeluarkan Jibril dari malaikat spesialis wahyu? Tuh, Jibril. Tadi soal lidah, ada laki-laki perempuan dalam kata kaum, tapi dikeluarkan ibu-ibu di sana. Karena ini spesialis. Makanya ibu-ibu sering saya ingatkan lidahnya, tolong dijaga baik-baik. Ya, kadang di pengajian ndak yo terjaga lidah tu. Ya, kadang ibu-ibu ko duduk ko, nampak kawan tasnya agak aneh kan, tu langsung tu bagabi kawan sawala. Ibu panjang muncung ibu tu ya, masalah tu mah. Nyo muncung panjang tu bahasa tu ibu. Nyo bahasa ko dak dari lidah je ibu. Itu mato muncung tu bahasa tu ibu. Ya, kalau tu ada maknanya tu ibu. Itu bahasa tu. Ya tu. Makanya di pengajian ko ibu jago-jago lah muncung je panjang-panjang muncung ibu. Ya tu. Kadang ibu ustaz berceramah ibu mau bisik-bisik. Kadang ustaz kalau salah tingkah bagai. Dia bisik-bisik celik kambo, bisik celik kambo tu kambo lah. Curiga aja mau bakaran tu. Walaupun curiga kau nak boleh. Nah begitulah. Nah makanya Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-Furqan ayat 675, Allah menjanjikan satu kamar VIP di sorga. Kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfah. Ada kamar khusus yang disediakan di sorga. Karena gini Pak Ibu, di sorga itu banyak fasilitas. Ada kemahnya, ada sungainya, ya, ada istananya. Nah, kamarnya pun tidak sama. Sama kalau Bapak Ibu nginap di hotel, walaupun sama hotelnya, satu hotel, tapi kamarnya tidak sama tuh. Beda-beda kamarnya tuh. Nah, ada kamar VVIP di sorga tuh, Al-Ghurfah. Makanya dikasih alif lam karena kamarnya spesial. Bukan ghurfatan. Ya, Al-Ghurfah, kamar spesial. Itu pun tidak jamak, kamarnya satu. Kalau jamak ghuraf. Allah menjadikan kamar ini satu, ini kamar spesial. Nah, siapa yang mendapatkan kamar spesial di sorga? Di ayat 63-nya Al-Furqan itu. Kata Allah, wa iza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalau mereka bertemu orang-orang jahil, orang-orang bodoh, mereka pergi dari tempat itu, tidak melayani. Apa ciri orang bodoh? Ciri orang bodoh lidahnya tidak terjaga, itu ciri orang bodoh. Orang bodoh itu ciri-cirinya lidahnya tidak terjaga. Coba baca nanti surah Al-Baqarah 67. Al-Baqarah 67. Nabi Musa itu kaumnya minta cari tahu, Musa, tolonglah kasih tahu kami bagaimana cara mencari pembunuh karena terjadi kasus pembunuhan. Maka kata Allah kata Nabi Musa atas perintah Allah, Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi. Sembelih sapi. Apa kata kaum Nabi Nuh? Atattakhizuna huzwa? Engkau mengolok-olok kami kah? Masa nyari orang mencari pembunuh dengan sapi dibunuh pula? Engkau mengolok-olok kami? Apa jawaban Nabi Musa? A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah dari perilaku orang-orang bodoh. Kalau begitu apa perilaku orang bodoh? Suka mengolok-olok. Jadi kalau ada orang suka mengolok-olok, membuli, mencaci, menghina, menggibah, itu pasti orang bodoh. Pasti orang bodoh. Orang yang suka mencemeh itu orang bodoh. Pasti. Dulu Ibu, waktu ketika sekolah, kalau ada kawan tampil kamu ko, itu salah. Itu nyibuli orang yang mendengar tu. Itu yang membuli itu tidak bisa tampil tu. Biasa begitu tu. Karena ciri orang bodoh tu suka membuli, mengolok-olok, huzwa namanya. Makanya ketika umat Nabi Musa berkata, engkau mengolok-olok kami, kata Musa, saya berlindung kepada Allah dari perilaku orang bodoh. Kalau begitu tanda orang bodoh, lidahnya tidak terjaga, tidak ada rem, itu tanda orang bodoh. Coba nanti baca surah Al-Hujurat ayat yang keempat. Di surah Al-Hujurat ayat yang keempat kata Allah, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la ya'qilun.
Orang yang berteriak-teriak berbicaranya itu tanda orang bodoh. Orang bodoh itu Ibu kalau bicara padahal dia teriak. Itu makanya ibu-ibu jangan biasakan teriak-teriak dari jauh, tanda orang bodoh. Ya. Kadang ada sebagian ibu-ibu dari hati nyuarian sekapak bawah. Pak, tolong hidup naik. Itu tak boleh tu ibu. Kadang kita ni biasa tu anak diteriaki dulu di kampung sebelum HP ada tu sepanjang kampung kalau mencari anak berteriak tu. Berteriak-teriak tu tanda orang bodoh. Allah sebut begitu. Mereka yang berteriak-teriak memanggilmu dari balik tembok itu la yaqilun, orang bodoh tu. Nah makanya kata Allah, orang yang dihadiahi itu kamar di sorga, kalau dia dicaci orang, dihina orang, qalu salaman, mereka tidak menjawab, tidak melayani, mereka pergi meninggalkan tempat itu. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau ada orang mencela kita, menghina kita, kalau kita respon, kita tidak ada bedanya dengan dia. Orang yang lidahnya tidak terjaga itu kata Allah orang bodoh. Kalau kita respon pula, bodoh itu sama. Itu makanya kalau orang marah, berteriak, tidak orang marah itu berbicara. Kenapa orang marah berteriak bicara? Karena orang marah itu kehilangan akal. Itu makanya kata Nabi, al-ghadab minasyaitan, marah itu dari setan. Kenapa marah dari setan? Pertama, setan itu kalau bicara dia berteriak. Itu tanda setan itu, Ibu. Itu makanya diwan itu tuh bahasa Persia itu. Aslinya dulu. Di bahasa Arab diwan. Diwan itu bahasa aslinya dai dan iwan. Dai itu kumpulan, iwan itu jin. Jadi dewan itu kumpulan jin artinya. Kenapa dewan disebut dewan? Kumpulan jin. Karena jin kalau bicara, kalau berkumpul dia ribut. Seperti anggota dewan. Anggota dewan tu kalau antuk-antuk saja anggota dewan namanya itu. Enggak. Memang dia untuk bicara, untuk ribut. Maka disebut dewan. Itu makanya bahasa Latinnya anggota dewan itu disebut parle. Parlemen. Itu bahasa Perancis tu. Parle itu artinya berteriak-teriak. Iya. Jadi jin kalau berkumpul dia berteriak. Kalau bicara dia berteriak tu jin begitu, tu karakternya begitu. Tu makanya Bapak Ibu, ya, orang marah itu dikuasai setan, maka bicara yang berteriak. Padahal kita dekat dengan dia, kenapa dia berteriak? Karena karakter jin begitu. Teriak. Tu maka Ibu kadang-kadang berang tu tak mengecek, bangkit setan dan dia ayat tu. Asli itu. Iyalah bangkitnya tu mah setan tu. Tu makanya kata Nabi, kalau kamu marah, berwuduk. Karena setan diciptakan dari api. Dan api padamnya dengan air. Tu makanya Bapak Ibu kalau marah, berwuduk. Kalau tidak bisa juga diam dia, marah tu, mandi. Tu makanya Bapak Ibu apa-apa, Ibu Sadion keran di rumah agak gadang. Dia kalau berang apa tu siram jok keran tu. Insya Allah tanangnya tu. Makanya ubik orang gilo. Orang gilo tu bahasa Arabnya majnun. Majnun tu artinya yang dikuasai jin. Tu majnun tu. Ubik orang gilo tu mandi. Mandi menjelang subuh tu ubik gilo. Iya. Tu makanya di surat Al-Anfal ayat 11, untuk apa kita disuruh mandi di pagi hari setelah kita bangun tidur? Wa yuzhiba ankum rijsa setan, untuk menghilangkan kotoran setan. Bapak Ibu kalau mandi subuh, insya Allah tidak akan pikun. Karena pikun itu pengaruh setan. Karena setan itu merusak akal. Itu maka khamar minuman setan. Karena khamar merusak akal. Makanya Bapak Ibu kalau ada ya Bapak Ibu yang mulai mandi pagi, dua kemungkinannya berikut. Kalau tidak pikun, cek lain. Itu tanda orang kapikun biasa takut mandi pagi. Itu tanda orang kapikun tu. Nah jadi itu kenapa
marah itu dari setan. Karena dia berteriak. Nah makanya orang marah hilang akalnya. Makanya orang kalau marah apa ibu, anaknya nyotapu, anaknya nyopijak, sampai kadang mati anaknya itu. Orang marah begitu tuh. Ada yang melemparkan anaknya di lantai second apartemen kan. Itu karena kehilangan akal tuh. Ah itu buktinya orang marah itu sedang dikuasai setan tuh. Hilang akalnya. Nah, makanya Bapak Ibu di surat Maryam 26 itu diceritakan Maryam pernah dicaci maki karena hamil melahirkan tanpa suami. Dicaci maki Maryam tuh. Tapi apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Kata Maryam, saya puasa. Saum. Apa puasa saya? Saya tidak akan membalas ucapan kalian. Itu Maryam begitu. Itu makanya Maryam tu pemimpin wanita di sorga. Karena dia tidak pernah membalas cacian orang. Tidak pernah. Siapapun yang mencaci dia, dia saum, imsak, menahan. Yang paling berat ni Ibu menahan lidah. Kalau menahan makan minum mah gampang. Bapak Ibu mah bisa tuh sampai sore. Andai puasa bicara nih, andai Bapak Ibu disuruh puasa bicara, saya yakin 1 jam aja tidak bisa tuh. Kalau kita adalah puasa bicara, ibu-ibu yang paling capek batalnya tuh. Ya tuh. Emang begitulah. Nah, begini Pak Ibu. Kenapa kita tidak boleh membalas, bukan tidak boleh ya. Kenapa kita tidak dianjurkan membalas celaan? Jadi kalau ada orang mencela kita, kita tidak dianjurkan membalas. Kalau mau membalas boleh. Allah sebutkan di surah An-Nahl itu, in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau ada yang mencacimu, balaslah seperti yang kau terima dari dia. Seperti. Tidak boleh lebih. Jadi kalau ada Bapak Ibu diteriaki orang, kambing ang. Itu pula bilang kambing ang. Boleh. Baru ang. Boleh. Sama. Tak boleh berlebih. Baru gadang. Aduh tak boleh tu. Tu berlebih tu. Kata Nabi begitu. Kalau Bapak Ibu dicaci maki orang lalu dibalas seperti cacian dia, dua-duanya berdosa. Yang mencaci berdosa, yang membalas berdosa, tapi dosanya dipikulkan ke yang memulai. Itu yang memulai itu bahayanya tuh. Selama yang menjawab tidak zalim. Kalau yang satu mengatakan baru, yang menjawab baru gadang, dosanya dipikulkan yang menjawab. Karena dia zalim. Kan untuk sama kok payah kok. Payah kok Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dicaci, kau, sabuk sebanyak dulu, kau itu. Tak boleh lebih. Kalau tiga isi kebun binatang, keluar tiga lah kaluan. Tak boleh sampai. Kalau sampai, dosa kan menjawab. Itu ya. Nah, tapi kita tidak dianjurkan menjawab. Lebih baik kita seperti Maryam, saum. Tahan. Kenapa? 1. Tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan kecuali dicatat. Nanti baca surat Kahf 18. Surat Kahf 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun, bukan kata. Yalfizu min qaul. Gini. Kalau Bapak Ibu mengatakan kambing, waang kambing, itu kalimat tuh. Kalimat namanya itu. Ada subjek predikatnya itu waang kambing. Kalau Ibu mengatakan kambing, itu kata tuh. Kaul namanya, kata tuh. Kalau Bapak Ibu mengatakan kam, itu lafaz. Yang dicatat Allah lafaz. Bukan kaul, bukan kalimat, lafaz. Apapun bunyi yang keluar dari mulut Bapak Ibu dicatat. Dan yang rumit itu nanti membaca catatan. Iqra kitabakah, kata Allah, baca catatanmu. Bapak Ibu, kita membaca skripsi saja cuma 50 halaman itu capek. Bayangkan Bapak Ibu semua bunyi yang keluar dicatat dan suruh baca.
Itu berapa lamanya kita membaca semua ucapan kita. Wajar Nabi mengingatkan, kalau engkau beriman dengan Allah dan hari yang akhir, perbanyak diam. Kalau tidak bisa yang baik. Karena diam itu mengamankan kita dari hisab ucapan. Makanya memang begitu Pak Ibu. Itu makanya orang-orang saleh lebih banyak menyendiri ketimbang berkumpul sama-sama. Maryam itu dibikinnya hijab supaya tidak kontak dengan orang banyak. Nabi Musa bermunajat ke bukit terus tidak ada gangguan. Dulu nabi-nabi itu sering bertahanus namanya. Karena semakin acuk berkumpul, semakin banyak berkumpul, lidah makin tak terkendali. Makanya ibu-ibu selama Ramadan kau kurangilah berkumpul-kumpul. Iya, kalau lah berkumpul Pak Ibu ndak ada cerita ndak kamota. Syukur-syukur baik. Kalau mulai arahnya ndak baik, yang baik pun dihisap, apalagi yang ndak baik. Nah, itu kenapa kita ndak dianjurkan untuk membalas ucapan orang, supaya ringan hisap kita. Yang kedua, kenapa kita ndak dianjurkan membalas celaan orang, imsak, saum, diam seperti Maryam? Karena Bapak Ibu, kalau ada orang mencela kita, dia sedang mentransfer amalnya ke kita. Itu makanya nanti baca surat Qaf 39. Surat Qaf 39. Kata Allah, fasbir ala ma yakulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Kalau ada yang mencacimu, bersabarlah terhadap ucapan mereka. Kata Allah begitu. Kata Allah, bersabarlah kamu terhadap ucapan orang. Jadi kalau Bapak dihina, dicaci, difitnah, dighibah, dicemarkan nama baiknya, perintah Allah bersabar. Sambil pujilah Tuhan, baca alhamdulillah. Itu hebatnya Pak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dicaci orang, kambing ang, alhamdulillah. Baru ang, alhamdulillah. Iya, itu perintah Allah itu. Ya. Ya, tapi alhamdulillahnya lembut aja di hati kita. Jangan ibu, kambing kau mah alhamdulillah. Ya kan? Baru kau alhamdulillah nyo karumeh be kau tu marah mula tu. Itu cari lawan namanya tu itu. Alhamdulillahnya standar aja, wajar aja. Alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu baca alhamdulillah kalau dicaci maki orang? Itu hadis Muslim tadi, dia sedang mentransfer amalnya ke kita. Bapak Ibu tidak tahajud dia untuk kita. Bapak Ibu tidak baca Quran dia untuk kita. Apa enak? Enaklah. Bapak Ibu yang dicaci orang, yang dihina orang, nanti ketika orang tu beramai-ramai datang mengantarkan amal kita, mengantarkan amal dia ke kita, itu Bapak Ibu menyesal tuh. De mangan ndak sakota Padang orang mencaci yang betul. Itu makin banyak orang makin banyak awak dapat tu. Aja rusuh loh Bapak Ibu lah. Kalau yang ada yang memfitnah kita, mencemarkan nama baik kita, jangan rusuh. Tidak usah rusuh. Jangan lapor polisi, jangan. Jangan diperkarakan pula, dituntut pula pencemaran nama baik, rugi. Ya. Taruhlah Bapak Ibu dicemarkan nama baiknya, benar-benar tidak apa-apa. Kalau dilapor polisi, rugi. Tidak jadi dapat transfer amal. Apalagi kalau hukumannya lebih berat dari kesalahannya gara-gara kita melapor. Oh, lebih bahaya lagi, bayar lagi di akhirat kita, nanti berhutang ke dia tuh. Nah, jadi Bapak Ibu tenang aja lah, tidak apa-apa. Ya, kalau disakiti orang, dah sabar, sambil baca alhamdulillah. Gitu ya. Cuman setan tidak mau. Nyasuang namunya, namu aja. Nah, itu setan. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus menahan kalau ada yang mencaci kita? Nanti baca surah Asy-Syura ayat 40. Asy-Syura 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang berbuat jahat, balaslah dengan kejahatan yang serupa. Jadi kalau Bapak Ibu dicaci tadi, balaslah kata Allah. Tapi serupa. Harus serupa, misluha. Jadi kalau tapuk orang, tapuklah ya, sekancang tuh. Ya, tangga lu giginya sebanyak tuh. Cabik telingo itu, selawi itu. Boleh. Tapi kata Allah, faman afa.
kalau dia memaafkan orang itu, wa aslaha, bahkan berbuat baik pada orang itu, maka dia diberi pahala oleh Allah suka-suka Allah. Bapak Ibu, pahala ini ada takarannya tuh. Bapak Ibu baca Quran, per huruf takarannya 10 per huruf. Bapak Ibu bersedekah 700 kali lipat. Kata Nabi begitu, setiap kebaikan itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Kecuali memberi maaf. Kalau ada orang mencaci kita, menghina kita, lalu kita maafkan dia, pahalanya suka-suka Allah. Itu hebatnya kita tidak membalas, Pak. Bapak Ibu kalau dihina, dicaci orang, kalau tidak membalas, pahalanya suka-suka Allah. Tapi memang padih, Pak Ibu. Barik. Ambo pernah tuh, Pak Ibu. Ambo di jalan Dobi itu, ambo bawa motor tuh. Diantak di oto, ambo, Pak Ibu. Membonda. Ambo turun, berang-berangnya kambo, Ibu. Kematian. Ya kan? Tak mencari omat doang doh. Ini mana mantak awak-awaknya seberang, Pak. Tak tahu nyambu ustaz loh, Pak. Itu. Tidak sadoran tahu jawab loh, Pak. Itu. Ya tuh. Iyo pada aduh baalah kau macam tu. Ini hanya mentah awaknya berang lah kawa. Ini kan teori supaya tak bermasalah. Berang orang tu cepet. Ya tu. Atau ambo pai selepak. Nak berjawab lah pai saya boleh. Ya tu. Itu lah tadi nak tahu nyambu ustaz lah, Pak. Ya tu. Ndak lah bukan celok ayam ustaz Pak elok saya dah. Ndak lah berjawab macam tu lah. Mantuk saya, Pak. Ya tapi ada orang begitu, Pak. Kata Allah, kalau engkau maafkan, pahalanya suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Itu. Kalau kebaikan yang lain ada takaran pahala kecuali memaafkan lidah orang. Padahal kita dibolehkan membalas tadi. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau engkau balas, balas. Tapi kalau kau maafkan, pahalanya suka-suka Allah. Itu yang biaya hisab pahala tu, memaafkan. Itu makanya kita tidak dianjurkan membalas. Nah, ini dua lagi, agak 5 menit paling lama ini. Yang keempat, kenapa kita tidak membalas kalau dicaci orang, menahan lidah. Nanti Bapak baca di surah Al-Qasas 54-56. 55. Di Al-Qasas 54-55 tu ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Ada orang-orang diberikan pahala oleh Allah 2 kali dapat pahala. Amal-amal kebaikan kita ni memang pahala sekali aja. Tapi ada pahala 2 kali. Dapat pahalanya 2 kali. Apa amal mereka? Wa iza sami'ul lawa a'radu anhu. Kalau ada perkataan-perkataan yang lagha, mereka menghindar dari perkataan lagha. Ini lidah nih. Nah, lagha ni Bapak Ibu bukan mencaci, menghina, bukan. Itu sudah maksiat itu. Lagha itu perkataan yang tidak bermanfaat tu lagha. Kalau bahasa awaknya ota. Jadi maota tu Pak tu lagha tu. Orang yang kadang ota tu Pak. Apa kalau bahasa obok orang kadang ota tu pai di situ tu. Kadang 3 jam sampai jam duduk di posko, Pak mau tak tentu ujung pangkah. Lara tu. Itu makanya sorga Firdaus bagi siapa? Wallazina hum anil lawi mu'ridun. Lara. Makanya saya Bapak Ibu kalau diundang ceramah hari-hari besar saya sampaikan ke pengurus. Saya salat Isya di sana, habis Isya langsung kita mulai. Berapapun jamaah mulai. Kenapa? Beko ditunggu-tunggu setengah jam duduk-duduk mereka lama otam. Tu lara beko tu. Lara tu. Kadang di masjid lara aja bagai. Bapak Ibu mau taken kamari tu lara tu. Tak ada manfaat. Tak batema kecil tu lara namanya tu. Nah kata Allah, kalau ada orang berbuat lara, apalagi menghina, mencela, mereka pergi, pahalanya 2 kali diterima. Itu hebatnya kita menjaga lisan kita. Jadi kalau ibu diajak kawan, bu ada cerita baru. Kok cerita baru ku orang beko tu mah. Ya tu. Nah,
Nah yang terakhir, Bapak Ibu, orang kalau menjaga lidahnya, matinya ringan. Apa dalilnya? Di Al-Baqarah 263, berkata yang baik itu disebut sebagai sedekah. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sedekah yatba'hu azah. Berkata yang baik lebih baik dari bersedekah yang menyakiti penerima. Berarti berkata yang baik sedekah, menjaga lidah sedekah. Dan Bapak Ibu kalau baca di Al-Munafikun ayat 10, ketika manusia hendak dimatikan Allah, mereka minta ditangguhkan waktunya supaya bisa bersedekah. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, orang kalau lidahnya terjaga, itu matinya mudah, indah matinya. Perhatikanlah Bapak Ibu, orang yang suka bicara yang baik-baik, itu matinya terasa tampak indah. Orang yang suka lidahnya menyakiti orang, matinya payah. Itu makanya Ibu Bapak hati-hati menjaga lidah itu, mati susah orang tak bisa menjaga lidah itu. Payah matinya. Itu makanya kadang-kadang ada orang yang cerita, ya dojo lah menyangkut orang tak itu. Alun jo mati deh. Dah sekian hari mangu-angu ai baru. Kecek keluarganya, ada yang menyangkut le ndak. Saya menyangkut le kok. Ada itu? Lidah tu Ibu. Tu maka Ibu tolonglah antuk lah. Banyak lah antuk le. Padu payah mati besok. Kalau kami tak banyak ngecek le Ibu, banyak ngecek. Besok payah mati Ibu besok. Ancak rem le, antuk le. Ya tak. Tapi Ibu tentu ada porsinya. Habis kau tiba rumah lantuk. Kau apa kau lahir dan bah kau. Pak kau antuk sih Ibu. Dia malah ngecek kau payah mati. Kau payah kau tu macam tu itu. Mata ayah mati kalau jodoh kau tu. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Nah itulah hebatnya menjaga lisan tadi ya, menjaga lisan. Tolonglah Bapak Ibu ya, yang tak penting, aduh salah mengecek. Yang tak urusan awak, tak usah berkomentar. Makanya Nabi ditanya, apa tanda Islam orang sempurna, Islam orang baik? Kata Nabi, tarkuhu malayak nih, dia tidak mengomentari yang bukan urusannya. Yang tak urusan kita jangan berkomentar, begitu. Ya, terakhir Ibu ada cerita. Jadi apa kau bercerai jus istrinya, tak tahan istri kau leh, cerai. Lah bercerai, bertanya kawan, Pak bercerai ya Pak justru Pak yo. Bah kau bercerai ya Pak, bah perangai istri ya Pak. Apa jawaban beliau, Bapak tadi? Dulu dia istri saya, milik saya. Tidak pernah saya bercerita tentang dia ke siapapun. Sekarang dia bukan milik saya, dia orang lain. Apa urusan saya menceritakan dia kepadamu? Itu yang tanda Islam orang baik. Tidak mengomentari yang bukan urusannya. Tak boleh kepo. Tak boleh. Kalau ibu-ibu kau banyak kepo, maka dua cara ni kita kepo, tak betul? Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolonglah rem-rem lah lidah kau ya. Supaya selamat, supaya mati payah kau. Nah lebih kurang mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.